Ustadz, apakah orang yang pernah berbuat dosa besar bisa masuk surga tanpa hisab? Insya Allah. Baik, ingat. Masuk surga tanpa hisab karena dua. Karena ibadah yang sempurna dan tawakal yang sempurna. Makanya Allah katakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami bertawakal. Apakah maksiat, dosa besar yang menghancurkan ibadah kita, merusak nuansa ibadah, yang melemahkan tawakal, akan membuat kita kehilangan surga tanpa hisab? Dalil mengatakan tidak. Dalilnya hadis Rasulullah alaihissalam. Kata Nabi alaihissalam, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu sahabat saya, sudah hanya 70.000 orang, sementara sahabat 120.000. Jadi kalau hanya 70.000, kita tidak dapat, para jamaah sekalian. Akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, 70.000 orang. Sahabat Rasulullah dihitung oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Ishabah kurang lebih 120.000. Berarti sahabat saja tidak semuanya kebagian. Sisa berapa? Sisa 50.000 sahabat yang belum dapat. Kalau kita bicara hitungannya seperti itu. Ternyata dengan rahmat Allah, dari 70.000, setiap satu pecah 70.000 lagi. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Baik, siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Yang pertama, humul ladina la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Tidak pernah meminta untuk diruqyah. Makna diruqyah di sini apa artinya? Tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Rasul memberi contoh ruqyah. Karena ketika orang diruqyah, minta diruqyah, dia bergantung kepada makhluk. Saya mengalami hal-hal yang aneh, tolong dong ruqyah saya. Dia bergantung kepada orang yang meruqyah. Kasus kita dokter. Kita datang ke dokter, hati kita ke dokter, hati kita ke obat. Itu yang menghilangkan kesempatan emas masuk surga tanpa hisab, tak ada. Jadi kata Ibnu Qayyim, cara untuk meraih tiket VIP tersebut ke surga adalah kita datang ke dokter terhebat, walaupun misalnya kita berada di Singapura, dia beri obat yang bagus, hati kita, kata Ibnu Qayyim, jangan ke dokter itu. Hati kita jangan ke obat itu. Hati kita jangan ke alat itu. Hati kita tetap ke Allah. Ambil sebab terbaik, tapi hati jangan berikan kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak percaya ramalan. La yatatayyarun. Gak ada yang namanya bintang-bintang itu. Kita tidak mengenal hoki-hoki, lantai sekian, hari baik. Tidak. Islam, seorang muslim tidak mengenal hari baik, tidak mengenal tanggal beruntung, tidak mengenal apapun kebaikan, keberuntungan, kesialan, kecuali karena ketaatan dan kemaksiatan. Seorang muslim hanya yakin yang membuat dirinya beruntung karena ketaatannya kepada Allah. Yang membuat dia sial karena kemaksiatannya kepada Allah, bukan karena tanggal lahir, bukan karena dia bukan karena arah dia bekerja atau apapun. Tidak ada kaitannya angka, tempat, waktu dengan keberuntungan, kesialan. Semuanya hanya karena ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, wa'ala rabbi wala yaktawun. Wala yaktawun itu apa? Tidak menempuh pengobatan yang mengurangi tawakal. Tidak melakukan pengobatan yang mengurangi tawakal. Para ulama di sini menyebutkan contoh, misalnya kerap minum antibiotik. Karena dia itu betul-betul dia cepat sekali dia. Makanya dokter pun jarang memberikan antibiotik yang dosisnya tinggi.
Kecuali dokter-dokter yang mungkin, oh ini dokter ini apa namanya, makanya ada sebagian obat tuh, ini obat ini nih apa namanya, istilahnya obat yang benar-benar dosisnya tinggi. Jadi kadang-kadang dokter tuh main kasih itu aja, makanya banyak pasien yang sembuh. Kalau dia tidak ngerti obat, ternyata ini antibiotik yang dosisnya tinggi. Nah, hindari. Bukan hanya pertimbangan kesehatan, jadi kita belajar. Sekarang berarti nggak boleh dong Ustaz, jangan dipahami tidak boleh atau tidak boleh. Tapi kita belajar ya untuk mencoba tawakal kepada Allah. Karena gini, kalau kita terbiasa sakit lalu kasih obat antibiotik yang bagus, mana antibiotiknya cepet deh, saya nggak mau sakit, gitu loh. Jadi ketergantungan kepada obatnya kuat nggak? Apalagi iman kita lemah. Lalu, aduh cepetan deh beli ke apotek deh, saya udah nggak kuat gitu loh. Jadi akhirnya kalau nggak ada obat itu, saya nggak sembuh. Itulah akhirnya kita tidak bisa menjaga hati. Ingat, bukan berarti tidak boleh. Bukan bermakna haram. Tidak ada ulama yang mengharamkan mengkonsumsi antibiotik. Tapi tolong jaga hati. Silakan kita minum antibiotik yang bagus, silakan. Tapi jangan ada ketergantungan. Tawakal kita harus kuat. Doa kita harus kuat. Kalau bukan karena Allah, maka Allah tidak menyembuhkan penyakit saya. Begitu dong. Jangan, aduh, ini kalau nggak ada ini saya nggak sembuh nih. Dan itulah fenomena kita sekarang ini. Jadi kita nggak ada lagi tawakal. Nggak ada lagi nilai tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian, yang berikutnya yang terakhir. Hanya bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu dua kata Ibnu Qayyim. Percaya kepada Allah dan hanya menyandarkan hati kepada Allah. Apa itu tawakal? As-siqatu wal i'timad. Hanya percaya mutlak kepada Allah dan hanya menyandarkan hati kepada Allah. Kalau hanya percaya tapi tidak mengandalkan, bukan tawakal namanya. Misalnya, saya percaya supir saya, Mas, tolong anterin barang saya. Tapi kalau tidak nyampe, saya ngandalin. Nanti saya akan antar sendiri. Jadi tidak mengandalkan. Dia percaya tapi tidak mengandalkan. Itu namanya bukan tawakal. Mengandalkan. Saya belum percaya sih sama karyawan yang baru ini. Tapi nggak ada lagi orangnya yang bisa nganterin. Saya nggak ada lagi. Hanya dia bisa nganter, yang ada waktu dan bisa nganter. Saya nggak percaya. Kalau hanya mengandalkan tapi tidak percaya, bukan tawakal. Jadi tawakal itu percaya dan mengandalkan. Barunya tawakal. Begitulah seharusnya kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.